Dalam suatu perekonomian makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhannya dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama ada konsumsi dan yang kedua ada tabungan, di mana pendapatan dilambangkan dengan huruf Y, konsumsi atau consumption dilambangkan dengan huruf C, investasi atau investing dilambangkan dengan huruf I, dan tabungan atau saving dilambangkan dengan huruf S. Menurut seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes, pendapatan suatu negara dapat dirumuskan menjadi dua. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi perseorangan, yang dimana dirumuskan Y sama dengan C plus S, dan yang kedua ditinjau dari segi perusahaan, yang dimana rumusnya Y sama dengan C plus I. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Pada umumnya, fungsi konsumsi mempunyai persamaan, yaitu C sama dengan A min BY, A dan B kurang dari 0. Dalam fungsi konsumsi, kita akan mengenal tingkat pendapatan break-even point yang disebut juga dengan BEP, atau break-even income yang disebut juga dengan BEI. Tingkat pendapatan BEP adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi, yang dirumuskan dengan Y sama dengan C atau S sama dengan O. Di dalam fungsi konsumsi yaitu ada AVC yang disebut juga average property to consume, artinya hasrat untuk berkonsumsi rata-rata. APC ini adalah perbandingan antara besarnya suatu konsumsi pada tingkat pendapatan tertentu dengan besarnya tingkat pendapatan itu tersendiri, yang dirumuskan dengan APC sama dengan C per Y. Sekarang kita akan mengenal fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan dengan menggunakan rumus konsumsi. Maka dapat ditentukan rumusnya yaitu Y sama dengan C plus S. S sama dengan Y min C, di mana Y sama dengan A plus BY, sehingga S sama dengan Y min dalam kurung A plus BY tutup kurung. Nah, S sama dengan Y min A min BY. Nah, S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Jadi fungsi tabungan dirumuskan yaitu S sama dengan min A plus 1 dikurang B lalu dikali Y. Nah, 1 min B adalah MPS, di mana delta S per delta F. Di sini kita akan melihat contoh yang dimana diketahui pendapatan suatu negara beserta konsumsi dan tabungannya adalah pada tingkatan pendapatan per tahunnya sejumlah 1.000 miliar. Besarnya konsumsi per tahunnya yaitu 950 miliar. Yang kedua pada tingkatan pendapatan per tahunnya yaitu 1.200 miliar. Besarnya konsumsi per tahunnya yaitu 1.100 miliar. Nah, pertanyaannya itu tentukan fungsi konsumsi dan tentukan tingkat pendapatan BEP serta tentukan fungsi tabungan. Mari kita berikut ke jawabannya. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita menggunakan rumus seperti ini ya, dimana C1 yaitu 950. Kenapa bisa 950? Karena huruf C melambangkan fungsi konsumsi, yang kita bisa lihat di soalnya fungsi besarnya konsumsi per tahun yaitu 950 miliar, dan yang kedua yaitu 100.000 miliar. Nah, jadi di sini C-nya itu fungsi konsumsi, yaitu kembali kepada soal. Nah, yang F-nya itu sebagai fungsi tingkat pendapatan sebesar 1.000 miliar untuk F1 dan 1.200 miliar untuk F2. Setelah itu udah masuk angkanya, kita jumlahkan, di mana C min 950 dia turun ke bawah, dan 1100 dikurang 950 menghasilkan angka 150, dan yang F-nya F min 1000 turun ke bawah, lalu 1200 dikurang 1000 yaitu hasilnya 200. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, maka dikali silang. C dikali 200 yaitu 200C
Kemudian min 950 dikali 200 yaitu hasilnya min 190.000 sama dengan F dikali 150 yang menghasilkan 150Y. Kemudian min 1000 dikali 150 hasilnya min 150.000. Nah, lalu angka tidak ada lambangnya seperti ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, karena sebelumnya minus, karena dia pindah ke ruas kanan, maka hasilnya plus. Lalu kita jumlahkan 190.000 ditambah min 150.000, hasilnya 40.000. 150 nya kita turunkan ke bawah. Lalu ini kita hilangkan angka 200 C nya ini hingga menjadi huruf C nya aja, kita bagi per 200 yang menghasilkan C sama dengan 200 plus 0,75Y untuk hasil nomor 1. Untuk fungsi konsumsi yang nomor 3, fungsi konsumsinya C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. Diketahui A-nya 200 dan B-nya 0,75, maka S sama dengan min A plus 1 dikurang B dikali Y. Nah, A-nya ini kan min 200 ditambah 1 min B-nya ini 0,75, kita masukkan lalu dikali Y, yang dimana hasilnya S sama dengan min 200 ditambah 0,25Y. Sekarang kita ke pembahasan nomor 2, di mana tingkatan pendapatan BEP terjadi saat Y sama dengan C dan S sama dengan 0. Nah, Y sama dengan C plus 0, lalu C-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi Y min C sama dengan 0. Y sama dengan 200 plus 0,75Y kita dapat dari nomor 1 tadi ya, yang ini. Lalu Y dikurang 0,75Y dikurang 200 sama dengan 0. Hasilnya 0,25Y dikurang 200 sama dengan 0. Yang dimana 0 minus 200 nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi angka 200. Jadi Y sama dengan 200 dan dibagi 0,25 hasilnya 800. Oke, selanjutnya ada pendapatan nasional, yang dimana pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini selama periode 1 tahun, karena ini keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat di suatu negara. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun bisa semakin tinggi. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan sektor-sektor yang dimiliki oleh negara, yaitu ada 3. Yang pertama ada perekonomian 2 sektor, yang kedua ada perekonomian 3 sektor, dan yang terakhir ada perekonomian 4 sektor. Selanjutnya ada rumus sektor-sektor yang ada. Tadi udah disebutin sektor-sektornya ada apa aja. Ada perekonomian 2 sektor, ada 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, yang perekonomian 2 sektor rumusnya adalah AE sama dengan C ditambah I. Apa sih itu AE? AE adalah agregat expenditure. C itu artinya konsumsi dan I itu adalah investasi. Nah, yang sekarang yang 3 sektornya. 3 sektornya rumusnya yaitu AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Yang dimana artinya G adalah pengeluaran pemerintah. Yang terakhir ada 4 sektor, yang dimana rumusnya yaitu AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X bin M.
yang dimana arti dari X min M itu net ekspor. Nah, dikarenakan terjadi keseimbangan pendapatan nasional di mana agregat ekspenditur sama dengan pendapatan nasional, maka konsep rumus di atas bisa dapat menjadi yang perekonomian dua sektornya bisa menjadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi. Dan yang kedua, tiga sektor bisa menjadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir ada perekonomian empat sektor, ya dimana bisa menjadi pendapatan nasional ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah net ekspor. Perekonomian suatu negara dikatakan memiliki surplus anggaran jika besarnya penerimaan pemerintah dari pajak lebih besar dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer payment dan government expenditure, begitu juga sebaliknya. Nah, di situ ada rumusnya, yang dimana surplus dan defisit. Surplus rumusnya yaitu TX, yang dimana TX itu pajak lebih besar, buka kurung TR, yang dimana TR itu pembayaran alihan, ditambah G, tutup kurung. Dan yang defisit, yang dimana TX sama dengan TX lebih kecil, buka kurung TR, ditambah G. Surplus neraca perdagangan dapat dilihat dari besarnya ekspor dan impor, atau juga bisa dilihat dari net ekspornya. Jika net ekspornya bernilai positif, maka terdapat surplus neraca perdagangan dan sebaliknya. Di situ ada rumusnya, ada surplus dan defisit, yang dimana surplus yaitu X lebih besar M, dan defisitnya X lebih kecil M, yang dimana X itu ekspor dan M itu impor. Oke, selanjutnya diminta untuk yang pertama menentukan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang kedua diminta berapa nilai konsumsi pada soal A, dan yang terakhir meminta besarnya surplus atau defisit anggaran. Nah, kita bahas dulu yang A. Yang A itu kita bahas yang 2 sektor dulu. Oke, baik, kita bahas dulu yang 2 sektornya, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Dari mana sih Y sama dengan C tambah I? Itu dari rumus 2 sektor. Nah, Y sama dengan 150 ditambah 0,6 YD ditambah 40. Jadi tadi dalam soalnya C-nya itu konsumsinya itu 150 tambah 0,6 YD dan investasinya itu 40. Jadi kita tinggal pindahin aja. Nah, selanjutnya Y sama dengan 150 ditambah 0,6 buka kurung Y min 250 ditambah 0,25 Y ditambah 150 tutup kurung ditambah 40. Selanjutnya 150 ditambah 0,6 buka kurung 0,75 Y min 100. Nah, min 100 itu dari min 100 itu dari 250 dikurang 150. Jadi hasilnya min 100. Tutup kurung ditambah 40. Selanjutnya Y sama dengan 150 ditambah 0,45 Y. Nah, 0,45 Y itu dari 0,75 Y dikali 0,6 hasilnya 0,45 Y. Min 60 ditambah 40. Y sama dengan 130 ditambah 0,45 Y. Dari mana sih 130? 130 itu dari 150 dikurang Y. Selanjutnya Y min 0,45 Y. Nah, 45 Y itu dari yang atas ya, yang 130 tambah 0,45 Y. Sama dengan 130. Jadi kita tinggal dibalik aja, 130 nya di belakang, 0,45 Y nya di depan.
Nah, di bawahnya ada 0,55Y sama dengan 130. 0,55Y-nya itu dari 0,45Y dikurang Y. Y-nya itu 1. Nah, hasilnya Y sama dengan 236,4 M. Nah, kemudian kita bahas yang 3 sektornya. Yang 3 sektornya yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Y sama dengan 130 ditambah 0,45Y ditambah 60. Nah, 130 ditambah 0,45Y ditambah 60-nya itu dari 2 sektor tadi. Nah, kita tinggal bedain aja. Y sama dengan 190. Nah, 190 itu dari 130 ditambah 60, hasilnya 190 ditambah 0,45Y. Y min 0,45Y sama dengan 190. Nah, kita tinggal balikin aja, tinggal balik gitu ya. 0,55Y sama dengan 190. Y sama dengan 345,5 M. Itu hasilnya 3 sektor. M itu miliar ya. M itu miliar. Nah, sekarang kita bahas yang 4 sektor. Oke, selanjutnya kita bahas yang 4 sektor. Nah, rumus dari 4 sektor yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X min M. Y sama dengan 190 ditambah 0,45Y. Nah, itu dari mana? Dari 3 sektor. Nah, kalau kita bisa lihat dari modul, itu kan di 3 sektor ada di baris kedua, ada tulisan di tebal ya, yang tebal. Nah, kita tinggal pindahin aja ke 4 sektor. Nah, ditambah buka kurung 50 dikurang 10 dikurang 0,15Y. Y sama dengan 190 ditambah 0,45Y ditambah 40. Nah, 40 itu dari 50 dikurang 10. Nah, dikurang 0,15Y. Y sama dengan 230 ditambah 0,3Y. 230 itu dari 40 ditambah 190. 0,3Y-nya itu dari 0,15 dikali 0,45. Y sama dengan 0,3Y sama dengan 230. Itu tinggal kita balik aja. 0,7Y sama dengan 230. Nah, 0,7Y itu dari 0,3 dikurang Y. Y itu termasuk 1 ya. Nah, jadi hasilnya 4 sektor itu hasilnya 328,6 M. Selanjutnya kita bahas yang B. Yang B situ ada C sama dengan 150 ditambah 0,6YD. C sama dengan 150 ditambah 0,6 kurang Y sama dengan min 250 min 0,25Y ditambah 150. Y sama dengan 150 ditambah 0,45Y min 60. C sama dengan 190 ditambah 0,45. Itu dari 150 dikurang 60, jadi 90. Situ ada 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. 2 sektor, C sama dengan 90 ditambah 0,45. Buka kurung 236,4 itu dari hasil yang di pertanyaan A ya, yang 2 sektor ya. Jadi kita tinggal pindahin aja. Itu sama dengan hasilnya 146,4 M. Yang 3 sektor juga yang kayak 3 sektor juga gitu caranya, sama kayak 2 sektor. Itu ya sama, 4 sektor juga sama. Nah, yang C-nya pengeluaran pemerintah G sama dengan 60, pajak TX sama dengan 250 ditambah 0,25Y. Transfer paymentnya TR sama dengan 150. Nah, tadi TX-nya kan 250 ya, ditambah 0,25. Buka kurung 328,6. Nah, 328,6 itu dari 4 sektor. Yang 4 sektor yang B ya. Kita tinggal pindahin aja. Jadi hasilnya 332,15. TR tambah G sama dengan 150 ditambah 60 sama dengan 210. 60 itu dari pengeluaran pemerintah G ya. Pengeluaran pemerintah 60. 150 itu dari transfer paymentnya. Jadi hasilnya 210. Karena TX lebih besar
atau TR tambah G, maka terjadi surplus anggaran sebesar 122,15 M. Nah, tadi sekarang kita bahas ekspornya. Ekspornya 50, impor M sama dengan 10. Impor M sama dengan 10 ditambah 0,15 Y sama dengan 10 ditambah 0,15 buka kurung 328,6 itu dari 4 sektor sama dengan 59,3. Karena X lebih kecil M, karena ekspor lebih kecil dari impor, maka terdapat defisit neraca perdagangan sebesar 9,3 mm. Oke, gitu aja